Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 mata kuliah simulasi komputer kelas R7B yang beranggotakan saya sendiri, Esti Nur Hanifah, lalu ada rekan saya, Iftia Balkis, Monde Oktaseventia, Fajar Febriansah, dan Faisal Ramadan. Kami akan menjelaskan tentang suatu simulasi dengan menggunakan software ProModel. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan apa sih itu ProModel. ProModel adalah sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. Sedangkan simulasi ProModel adalah alat yang memfasilitator dalam menganalisis untuk merancang model sistem yang secara akurat merepresentasikan secara jelas sistem yang dimuat. Berikut merupakan judul simulasi yang ingin kami buat, yaitu simulasi proses suatu barang masuk ke gudang logistik dengan menggunakan software ProModel. Di sini terdapat elemen dasar pemodelan, yaitu yang pertama ada location, yang kedua entities, yang ketiga ada rival, dan yang keempat ada purchasing. Di mana location merupakan sebuah area tetap di mana entities mengalami proses, menunggu, penyimpanan, pengambilan keputusan, atau aktivitas lainnya. Dan yang kedua ada entities. Entities merupakan segala sesuatu yang diproses dalam sistem yang dapat berupa produk, bahan baku, barang setengah jadi, bahkan manusia. Yang ketiga ada arrivals. Arrivals merupakan mekanisme untuk mendefinisikan bagaimana entities memasuki sistem. Dan yang terakhir ada purchasing. Purchasing merupakan elemen proses menentukan rute yang dilalui oleh tiap-tiap entitas dan operasi yang dialami pada tiap lokasi yang dilaluinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai simulasi proses dengan software ProModel. Dalam pembuatan ProModel simulasi proses barang masuk ke gudang, komponen-komponen yang digunakan yaitu truk angkut barang, jalur cek barang, inspeksi barang masuk, jalur barang tersertifikasi, material handling, jalur barang menuju gudang, dan gudang. Selanjutnya akan dijelaskan dan dilanjutkan oleh rekan saya. Setelah tahap sebelumnya, yaitu ada tahap location, maka selanjutnya kita ke tahap entities. Di sini terdapat satu icon, yaitu dengan nama barang gudang dan dengan speednya sebesar 150. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah tahap sebelumnya entities, yaitu kita ke tahap selanjutnya yaitu arrivals. Di sini ada satu item yaitu barang gudang dengan location jalur, cek barang dengan quality age 1, selanjutnya first time kosong, occurrence infinite, dan frekuensinya 5. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah tahap arrival, kita lanjut ke tahap processing. Nah, yang dimana entity-nya ini barang gudang dengan lokasinya itu jalur cek barang, waktu untuk menunggunya itu tidak ada, outputnya itu barang gudang dengan destinasinya itu inspeksi barang masuk dengan role-nya itu freeze one. Dan tahap selanjutnya itu barang gudang, lokasinya itu inspeksi barang masuk dengan waktu menunggu rata-rata 5 menit dan rata-rata waktunya itu 1 menit, dan outputnya itu barang gudang, destinasinya itu jalur barang tervertifikasi, role-nya itu freeze one. Dan selanjutnya ini entity-nya barang gudang, lokasinya itu jalur barang tervertifikasi dengan waktu menunggunya tidak ada, outputnya barang gudang, destinasinya itu material handling dengan role-nya itu freeze one. Dan selanjutnya barang gudang, lokasinya itu material handling dengan waktu menunggunya itu waktu rata-rata 10 menit dengan rata-rata waktu 1 menit, dengan output barang gudang juga destinasinya itu ke jalur barang menuju gudang dengan role-nya freeze one. Dan selanjutnya barang gudang, lokasinya itu jalur barang menuju gudang dengan waktu menunggunya itu tidak ada,
outputnya barang gudang dengan destinasinya itu gudang, dengan role-nya itu freeze one. Dan tahap selanjutnya entity-nya barang gudang, lokasinya gudang, operatornya itu tidak ada, outputnya barang gudang, destinasinya itu akhir atau exit, dan role-nya itu freeze one. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya setelah di-run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Ramadan akan menjelaskan hasil simulasi jalur barang masuk gudang. Di sini ada 6 stasiun kerja, di mana stasiun kerjanya memiliki jam kerja selama 10 jam atau 4 hari 17 jam dengan kapasitas 200. Di mana tiap masing-masing rata-rata barang yang masuk atau total entries-nya ada sebanyak 637. Dari 6 stasiun tersebut, 4 diantaranya telah memiliki pemanfaatan utilisasi di atas 80%, artinya sudah optimal atau optimum. Sedangkan 2 lainnya itu dalam keadaan buruk utilisasinya karena kurang dari 80%, yaitu pada stasiun jalur barang menuju gudang dan di gudang. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa keadaan dari jalur masuk barang ke gudang itu dapat dikatakan buruk karena jalur barang menuju gudang terdapat kendala dan di gudang pun terdapat kendala. Maka seharusnya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut harus ada tindakan atau tinjauan lebih lanjut mengenai 2 stasiun kerja tersebut. Bisa menggunakan diagram fishbone, yaitu melihat keadaan atau kendala-kendala yang ada seperti man, material, money, mesin, dan lingkungan. Sekian dari saya.